At-tafsir, at-tafsir wal bayan. Ini apa ya? Tabat yada Abi Lahab watab. Terus dalam kurung ini catatan kaki yang saya naikkan ke atas. Lam yakul fi awwali hadhihi surah kul kama fi suratul kafirin. Allah tidak berkata di awal surat ini dengan kata-kata kul. Nggak ada kul tabat. Itu nggak ada. Seperti dalam surat Al-Kafirun. Kenapa? Hatta la yusafihu ammahu. Maksudnya agar si pamannya, yaitu Abu Lahab, tidak merasa dianggap bodoh. Bima yazidu fi ghadabihi. Yang membuat tambah marah. Apalagi riayatan lil hurmah. Menjaga kehormatannya. Jadi Allah memposisikan Nabi agar terlihat tetap menghormati pamannya meskipun berseberangan akidah. Itu. Wa tahqiqan limabda'ir rahmah. Serta mewujudkan, menampakkan kasih sayang. Ya, basic kasih sayang. Paham insya Allah. Kayak begitu bahasa Arab, apalagi bahasa Al-Quran. Artinya kalau saja pada surat Tabat ini menggunakan kata kul, itu mencederai kehormatan Abu Lahab sebagai paman. Itu tak digunakan karena menjaga. Ya, bagaimana itu menjadi tersinggung? Itu ada kesan menganggap pamannya bodoh, gitu. Ya bodoh. Kalau ada kul, lalu kesan bahasanya Nabi Muhammad menganggap pamannya bodoh, malah tambah marah dia. Gitu. Jadi dijaga kehormatannya. Kayak begitu akhlak Al-Quran. Apalagi tahqiqan. Tahqiqan ya perwujudan, realisasi dari yang mencerminkan basic kasih sayang. Iya, baru tafsirnya ini. Ai halakat yadahu. Artinya celaka kedua tangannya. Wa khasirat, rugi. Wa khobat. Khobat sama khasirat. Insya Allah kita bisa mengambil pelajaran. Rugi dimaksud terbesar seperti pada surat Wal Asri innal insana lafi khusr. Bukan dalam artian terlepasnya, hilangnya keuntungan material. Bukan. Kata rugi umumnya dalam konteks jual beli, usaha, dagang, ketika terhitung di atas kertas akan mendapatkan keuntungan sebesar apapun yang dia peroleh karena bangun jalan tol umpamanya, itu nggak seberapa dibanding kerugian ukhrawi. Kalau ada pengajian, insya Allah bagus, karena satu dan lain hal nggak sempat hadir. Nah ini masuk di sini nih, rugi.
Apalagi majelisnya dulu di zaman sahabat, majelis Nabi. Maka sahabat bergegas sehingga terjadi apa yang terjadi, majelis sudah penuh, ada yang datang ketinggalan sampai ditunjuki oleh ayat. Kasih duduk, kasih duduk, kasih ruangan duduk. Tuh gitu. Mereka berjejal. Ayatnya saya lupa yang disalahgunakan oleh Az-Zaitun. Tafassahu yafsahillaha. Apa itu fil majalis? Bentar ya. Maklum ini. Saya dikit sebentar. Tafassahu. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, idza qila lakum, apabila dibilang kepada kalian, tafassahu fil majalis, longgarkan, kasih ruang karena ada orang yang baru datang dalam majelis, fafsahu, maka kasih ruang, yang disempit-sempitin, rapat-rapat, yafsahillahu lakum, maka Allah akan meluaskan, memberikan keluasan kepada kalian di akhirat. Diluasin. Dipakai dalil sholat jamaah, suruh renggang-renggang. Nah itu yang anu sekali, kelihatan kemana arah pikirannya. Oke. Wa huwa majaz an jumlatihi. Di ini majaz, celaka dua tangan. Padahal masuk dua tangannya doang yang celaka. Yang celaka semuanya, namanya majaz mursal. Alakohnya juz'iyah, disebut sebagian, dimaksud semuanya masuk neraka. Ai halaka wa khasira. Pada kata tabat yada, ini fungsinya dalam konteks bahasa doa alaih, nyumpain. Nyumpain. Ya, bil halak wal khusron. Rasain gitu. Celakanya menanti di akhirat. Ya, masuk nerakanya. Kan neraka mau di akhirat. Summakala watab. Pada ayat pertama itu watab juga. Ai waqad waqa'a fi'lan halakuhu. Dipastikan masuk ke neraka. Itulah dia dimaksud kebinasaannya. Apa bedanya tabat sama tabba? Bukan soal pola ya, ini mu'annas ini muzakkar, bukan. Kalau yang tabat pertama nyumpain, maka tabba yang kedua memberi informasi bahwa dia nanti sungguh pasti celaka. Kayak begitu kandungan fi'il madhi. Padahal di akhiratnya belum ada. Tapi yang dipakai fi'ilnya madhi. Apa maknanya? Pasti celaka. Ya, faqad khasira dunya wal akhirah. Maka dia khasira, rugi di dunia dan di akhirat. Dan kebayang, di dunia mati, busuk. Gak ada yang mau ngegendong. Gak ada yang mau gotong. Tuh, itu udah bagian dari kecelakaan. Akhirnya dengan peralatan seadanya, takut pada menyentuh badannya, takut ketularan, ya digendong, ditandu sampai di pinggir lubang, didorong aja pakai kayu tuh badannya. Nah itu udah bagian kehinaan di dunia. Wa Abulah bin Amun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pamannya Nabi, ya.
Wasmuhu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Waqad kana kasiral aza wal bughdi wal izdira. Dia banyak sekali menyakiti, memarahi, mencela, merendahkan li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apanya? Walidinihi, juga tentang agamanya, keyakinannya. Summa akhbarallahu ta'ala an hali Abi Lahbin fil maudi. Kemudian Allah menginformasikan sepak terjang keadaan Abu Lahab pada masa lalu. Faqala, apa cerita Allah tentang Abu Lahab pada masa lalunya? Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Ma'agna artinya sia-sia, tak berguna. Apanya? Kekayaannya dan segala usaha dengan perusahaannya, perusahaan tambangnya. Oh, luar biasa, itu nggak berguna. Aib lam yadfa anhu yaumal qiyamah. Lam yadfa, tidak bisa menolak kekayaannya itu dari azab Allah pada hari kiamat. Lam yadfa anhu yaumal qiyamati, ma fa'ilnya itu. Apa yang dia kumpulkan kekayaan. Dalam era belakangan ini kadang kita suka membaca di media sosial, cetak juga, siapa terkaya di Indonesia. Nah, luar biasa. Kekayaannya itu tak habis. 7 keturunan. Pak Jamal nggak dapat karena turunan ke-8. Jadinya nggak dapat ya. Yang dapat yang cuma sampai ke-7. Nah, itu tak berguna. Gitu maksudnya. Tak berguna. Ya. Wala maka sabah minal arbah. Demikian juga keuntungan yang dia usahakan. Sana untung-untung. Waljah, pangkat, kedudukan. Walwalad, anak. Walaupun anaknya jadi cawapres. Yang satunya lagi jadi ketua partai. Enggak berguna. Walam yufidhu zalika, semua itu Pak tak berguna fi daf'i ma yahullu bihi minal halak, untuk menolak kehancuran dirinya. Hancur-hancur saja. Ya. Udah ancang-ancang mau kabur kemana gitu kurang lebih. Wa ma yanzilu bihi min azabillah, juga tak bisa menolak azab Allah yang akan ditimpakan, diturunkan kepadanya. Kenapa begitu? Gak berguna maksudnya. Sampai Allah marah. Bisa babi syiddati mu'adatihi li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dahsyatnya permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi wasaddahun nas anil iman. Sodda menghalangi orang-orang untuk iman. Oh, jadi kalau Abu Lahabnya emang sudah tidak ada. Di antara profesinya menghalangi. Nah, tapi watak menghalanginya itu subhanallah. Apalagi kalau tahunnya politik. Kamu jangan pilih sana. Bukan dengan kata-kata, sembako. Dengan amplop. Nggak tanggung-tanggung. Itu para ustadz udah banyak didatengin, ditawar-tawarin. Mau apa?
Nah, itu kan masuk kata-kata sod dan nas, menghalangi. Di samping apa simbol juga dengan kata-kata. Fa innahu kana yasir wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qala syai'an kadzabahu. Maka aktivitasnya yasiru tadinya berjalan. Waro'a di belakang. Kalau jalan di belakang itu artinya ngawasi. Dia selalu mengawasi perjalanan Nabi, memantau, memata-matai, gitu. Maksudnya apa? Faida qala syai'an, kalau Nabi berkata sesuatu, fakazzabahu, maka dia mengkanternya. Bohong itu, bohong. Persis sekali. Di zaman kita ini kayak begitu. Bukan individu, malah tim. Dia ngomong apa? Bohong. Diputar balik. Itu fakta. Akhirnya namanya juga sama, pakai abu juga. Ya dah? Apalagi ketika komentar tentang Israel sama Palestina. Dia kanter fakta-fakta yang real, yang hakiki dengan kalau bahasanya Ustaz Abu Somad dengan mitos. Namanya abu juga. Siapa lagi di Indonesia yang namanya pakai abu? Ya, tuh. Persis. Udah sama-sama abu. Kerjaannya menghalangi. Menghalangi kalau dulu memang bisa dibayangkan secara fisik. Jangan pada kesono. Di jalanan menuju masjid. Lah, apa zaman sekarang udah nggak ada. Lebih dahsyat. Apalagi pakai kekuasaan. Alasan COVID. Nggak pada boleh ke masjid. Alasan COVID. Semacam. Nggak boleh berkumpul. Itu watak. Dulu mah Abu Lahab satu. Sekarang Abu Lahabnya banyak. Mudah-mudahan tambah waspada, kita dilindungi. Rol Imam Ahmad an Rabi'ah ibni Ubad mimbani Azail ini kurang titik ya. Mimbani Dail. Imam Ahmad dari Rabi'ah bin Ubad. Ubad ini dari Bani Dail meriwayatkan. Wa kana jahiliyan. Sebelumnya dia ya non muslim zaman jahiliyah. Fa aslama. Terus masuk Islam. Qala, berkata si ini Rabi'ah bin Ubad Bani Dail. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyah fi suq Zil Majaz. Aku pernah ngelihat Nabi di zaman jahiliyah di sebuah pasar namanya Zil Majaz. Wa huwa yaqulu. Di situ dia berkata di pasar si Nabi, ya ayuhan nas, manusia, saudara-saudara. Zaman kita mau begitu sekarang. Jangan diartikan wahai manusia, lah nggak enak. Saudara-saudara, gitu. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Nih, si Robi'ah pada zaman jahiliyahnya menyaksikan Nabi begitu di pasar kita. Saudara-saudara, katakanlah tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka kalian akan beruntung. Tuh, ada hubungan bahwa iman itu memang dibahasakan oleh Al-Quran tijarah. Lalu Nabi dakwahnya di pasar, di mana orang banyak kumpul, maka kosakata yang ya bersahadatlah kalian.
Kalian beruntung. Wan nasu mujtami'una alaihi. Akhirnya orang-orang pada kumpul sekitar Nabi. Saudara-saudara sekalian ke sini kumpul. Pas sudah kumpul Nabi bilang, "Qulu la ilaha." Saat disuruh bilang la ilaha illallah. Maka Nabi menjamin karena dia paham tuflihu, untung. Orang pada kumpul. Wa rajulun wadi'ul wajhi. Sementara di belakangnya, di belakang Nabi ada seseorang. Wadi. Wadi artinya dari kata apa ini ya? Sebentar saya lihat. Oh, buruk muka. Ahwal juling. Zu ghadiratain. Bentar ya. Saya lihat sebentar. Ghadir. Ghadir. Pajak. Meninggalkan Ghadir. Zu ghadiratain yakulu. Kita lewat dulu ini zu ghadiratain. Itu pengkhianat kan? Hah? Pengkhianat. Pengkhianat. Oh ya nih penipu, curang. Pengkhianat. Tidak setia. Ya orang itulah. Buzzer semua ini. Yakulu dia berkata. Innahu sobi kazib. Tuh dia bilang. Setelah Nabi selesai. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Bohong. Sobi artinya sobiin. Nabi dianggap kelompok sobiah. Sobiah artinya saat itu dimaknai penyembah bintang. Kazib. Bohong, dia bohong. Yatba'uhu haitsu zahab. Si rojul itu mengikuti Nabi kemana dia pergi. Diikutin. Ya. Jadi mata-mata. Dan apalagi sekarang. Sekarang kemana Anies pergi ada yang ngikutin nggak? Waduh. Wah. Fasa'altu anhu. Aku tanya tentang itu. Faqalu. Mereka menjawab. Hadza ammuhu Abu Lahab. Oh, ternyata ada orang di belakang tadi yang rojul. Oh, itu pamannya. Tuh, ngikutin terus aktivitas Nabi. Wal farqu bainal mal wal kasab. Di sana kan ma'agna anhu maluhu wa makasab. Cara harfiah artinya mal usaha harta. Kasab usaha. Apa bedanya? Annal awal ra'sul mal. Mal itu maksudnya modal. Ra'sul mal modal. Wasani huwa ribah. Dan yang kedua adalah untungnya. Makasab itu untungnya. Summa dzakarallahu ta'ala iqabahu fil mustaqbal. Habis itu Allah cerita kepada kita tentang ancaman, balasan, sanksi di akan datang. Makalah Allah berfirman, saya naron zatalahab. Dia akan masuk, biasalah masuk ke neraka
yang menyala-nyala. Ai sayazuku harranar jahannam. Artinya dia akan merasakan panasnya neraka jahanam. Zatil lahab yang bergejolak, al-musta'il menyala-nyala, al-mutawakkid sama menjilat-jilat, menyala-nyala. Au saufa yu'adzabu finnar al-multahibah, atau maknanya dia akan diazab di dalam neraka yang bergejolak. Allati tuhriqu jildahu, yang akan membakar kulitnya. Api apa? Hiya naru jahannam. Api jahannam. Qala Abu Hayyan, wasin lil istiqbal. Kan ayatnya sayasla, sin itu. Itu menunjukkan akan datang. Wa in tarakhaz zaman. Meskipun tarakho tidak segera. Paham tarakho? Lambat. Maksudnya meskipun nanti. Dari kata sa tadi. Begini bisa dipaham tarakho. Kewajiban haji segera apa boleh ditunda? Kalau segera itu bahasanya apa namanya? Ya segera bisur'ah. Tapi sebaliknya versi lain dari hadis juga alat tarohi boleh ditunda. Tuh di sini ada intaroho meskipun ditunda waktunya. Maksudnya sampai hari kiamat. Wa huwa wa'id kain injazuhu la muhalata. Itu adalah ancaman benar adanya, pasti terlaksana. Tidak mustahil. Kalau Allah sudah bilang begitu. Ada kajian teologi yang luar biasa. Wa in tarakha waktuhu. Meskipun tarakha ditunda waktunya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ai watasla imra'atuhu aidon. Naron zatalahab. Pada ayatnya yang berbunyi imra'atuhu hammalatal hatab. Artinya taslah. Masuk. Siapa? Istrinya juga. Kemana? Ke neraka yang bergejolak. Siapa itu istrinya? Ummu Jamil. Apa itu? Ummu Jamil ini arwah ini. Binti Harb. Bapaknya namanya Harb. Ukhtu Abi Sofyan. Saudaranya Abu Sofyan. Karena tahmilus syauq wal ghadha. Dulu dia kerjanya bawa kayu-kayu berduri. Wal ghadha. Apa ghadha ini? Ranting-ranting. Bentar ya, saya cari dulu ini sebentar. Al-ghadha. Yeah. Itu nobok. Kalau ini nggak ketemu wajahmu. Oh, penutup. Jadi di jalanan menuju masjid yang dilalui Nabi disebar duri-duri lalu ditutup.
supaya nggak ketahuan. Watatrahuhu bilail, dia sebar. Tatra sebenarnya dia lempar. Ya, dia sebar di tengah malam ala thoriq Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di jalan Nabi biasa menuju masjid. Wakilah, ada juga yang berpendapat al-muradu annaha kanat tamsi bin namimah. Yang dimaksud hammalatal hatab adalah kinayah. Maksudnya dia masuk dari pintu ke pintu, door to door gitu, membawa mengadu domba. Jangan percaya ya sama Nabi, sama si Muhammad. Dia pembohong. Pokoknya jangan percaya. Masuk dari pintu ke pintu. Itu kalau bahasa sekarang memprovokasi. Bahasa sekarang yang lebih umum lagi, ngipasin. Ya, ngomporin. Itu kinayah. Fayuqalu lil masya bin namaim. Masya. Masya dari masyu. Masyu jalan. Masin. Banyak jalan. Banyak jalan. Bawa apa? Bawa itu. Bawa pesan adu domba. Bin namaim. Ya, dari kata namimah. Namimah ngadu domba. Si A bilang kepada si B. B, kemarin saya ketemu kamu ditantang. Katanya jagoan. Punya bela diri ini. Oh, panas dia. Akhirnya si A ketemu lagi si C. Tuh udah ditantang loh, ditungguin lapangan. Ayo kalau mau adu jago. Itu namanya ngadu domba. Ya. Iya. Fayuqalu lil masya bin namaim al mufsid bainan nas. Tuh membuat kerusakan di kalangan masyarakat. Yahmilul hatab bainahum. Dia membawa kayu bakar di antara mereka. Kayu bakar bukan dalam artian sebenarnya. Omongan-omongan yang membuat orang jadi panas. Tuh dibahasakan oleh budaya Arab dengan kayu bakar. Kayak kita juga begitu. Komporin. Kemana dia bawa kompor. Nah sekarang yang lagi mau dibagiinnya magic jar-nya. Magic jar mau dibagiin, Pak Jamal udah dapat apa belum? Kalau ada yang bawain beras jangan langsung diterima. Ya, terada beras. Itu lagi beras plastik. Ayyukan bainahumun nairah. Artinya dinyalakan di kalangan orang-orang itu an-nairah, api yang menyala. Wayurisu syarr, dan yuris menimbulkan kejahatan. Wahaza ra'yu, berikutnya Pak Jamal. Ra'yul kasirin. Ini mayoritas, pendapat mayoritas begitu. Kerjanya si imra'atuhu. Qala Abu Hayyan az-zahir annaha kanat tahmilul hatab. Tapi menurut Abu Hayyan maknanya sebenarnya bahwa dia memang bawa-bawa kayu bakar. Kayu bakar yang dimaksud berbahaya yang ditaruh, disebar di jalanan Nabi menuju masjid. Ai ma fihi syauq. Apa itu? Ya ada duri-durinya. Lituzi biilqaihi fi tariqir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Kemudian maksudnya apa? Untuk menyakiti yang dilempar di tengah jalan Rasul dan para sahabatnya. Litu'akkirahum. Fadammat bidzalika. Oh, saya lupa akar ini. Akar. Melukai. Untuk melukai mereka
Nabi dan para sahabat. Wazammat bidzalika, dan kerjaan, aktivitas kayak begitu bagian dari bentuk celaan mereka. Celaan siapa itu? Si imro'atuhu. Wasumiyat hammalatal hatab. Oleh karena itulah maka dia disebut sebagai hammalah, pembawa kayu bakar. Fi jidiha hablum mim masad, di lehernya ada tali terbuat dari sabut. Ai fi unuqiha, leher. Hablun maftulun minal lif, ya, tambang yang dipintal terbuat dari sabut, min masadin nar. Oh, nanti kalau di neraka bukan sabut itu, ini min masadin nar, sabutnya, talinya terbuat dari api. Ai mimma masada fi hibaliha, ai futila min salasilin nar. Artinya ada sesuatu di dalam pintalannya, pintalan tambang itu adalah salasil, rantai dari api. Waqad sawwarahallahu fi halatil azab, Allah menggambarkan hal itu dalam keadaan diazab nanti, binari jahannam, di dalam neraka jahanam, di surat halatiha fid dunya indan namimah, sesuai dengan gambaran kehidupannya waktu di dunia yang kerjanya namimah, ngadu domba. Wahina makana tahmilu hur hazmatas syauq, ketika dia membawa seikat duri, kayu bakar yang berduri, watar butuh lalu diikat fijidiha. Nah, yang dipakai untuk menghalangi Nabi pergi ke masjid itu yang diikat. Jadi antara pekerjaan dan siksa itu memiliki keserupaan. Kayak begini maksudnya. Fir'aun sombong sama air, mampu mengalirkan 4 cabang sungai Nil di bawah istananya, maka dihukum dengan air. Ya, mereka yang sombong dengan kegagahannya bisa membuat rumah, istana, perumahan dari batu yang mereka pahat, maka hukumannya, azabnya dihujani, hujan batu. Ya, kerjaan istrinya Abu Lahab ini mengikat duri, disebar di jalanan, diikat, maka nanti di lehernya diikat pakai tambang yang terbuat dari api. Itu maksudnya. Summatul qiha fi tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Li'anna kulla mujrim yu'azab bima yujani suhalahu fi jirmihi. Sebab setiap orang yang berdosa akan diazab dengan azab yang sesuai dengan jenis perbuatan. Coba bayangkan. Ya, nanti dia nembak, nanti di sana ditembak lagi. Dia membohongi peristiwa apa itu? Kilometer 50. Kecil itu. Yang membohongi sejarah sejelas matahari masih bisa ditutupi. Hanya sekedar dengan keputusan presiden. Akhirnya dia minta maaf. Lah itu kan kerjaan luar biasa. Nanti di sana dibuktikan, nggak tahu kayak apa azabnya. Ya, apa dia jalannya pakai kepala, kakinya di atas, itu kan bolak-balik. Coba bayangkan sakitnya rakyat, apalagi anak-anak jenderal yang disiksa oleh PKI di lubang buaya, dianggap justru dia yang bersalah. Kayak apa pikirannya? Wakila sawwarahallahu fid dunya bi surat At-Taubah mumtahanah iktikaran laha. Ada juga yang berpendapat Allah menggambarkan dia di dunia ini dengan gambaran kayu bakar.
Persis sosoknya itu kayak kayu bakar. Mumtahanah yang dihinakan. Ihtiqaran laha. Ihtiqaran laha. Karena menghinanya, kebayang. Saat berkuasa luar biasa. Menghinakan rakyatnya. Umpamanya. Maka azab di dunia setelah turun dari kekuasaannya, dia sama akan dihinakan oleh rakyatnya. Gitu kurang lebih. Ya, maksudnya itu. Saat di dunia dia ikat-ikat kayu bakar berduri, kemudian dilempar ke jalan Nabi menuju masjid, maka nanti dia juga diikat lehernya. Bukan cuma duri dari kayuan dunia, tapi duri dari api neraka. Persis tuh gitu. Itu yang dimaksud wa kullu lianna kulla mujrim yu'adzab bima yujanisu halahu fi jirbihi. Orang yang berdosa, yang zolim, yang khianat nanti akan disiksa sesuai dengan kekhianatannya. Orang dibikin lapar, maka dia nanti dibikin lapar. Ya. Oke. Orang yang baik dipenjarakan, orang yang buruk lenggang-lenggang di luarnya, di istananya, nanti juga dia dihinakan. Iya, wa idzan laha walizaujiha. Semua itu bukan cuma penghinaan tapi penyiksaan buat dia si apa itu Ummu Jamil dan suaminya yaitu Abu Lahab. Walamma sami'at Ummu Jamil hadhihi surah atat Abu Bakar. Ketika si Ummu Jamil mendengar turun surat ini, dia pergi ke si Abu Bakar. Wa huwa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Saat itu ditemui Abu Bakar sedang bersama Rasulullah di masjid. Wa biyadiha fihr. Di tangannya pegang batu. Itu ada hajar. Faqalat. Terus ngomong tuh si Ummu Jamil. Balagani anna sahibaka hajani. Aku dengar temanmu, maksudnya Nabi Muhammad. Ya, temanmu hajani mengejekku. Wala af'alanna wa af'alanna. Aku akan balas. Aku akan balas. Wa a'mallahu ta'ala basarahu. Seketika Allah butakan pandangannya. An apa Pak Jamal? Coba diangkat. Jadi seketika Allah butakan matanya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ngelihat Rasulullah. Farwa ini ruya. Faruya anna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu qala laha. Diceritakan Abu Bakar pada saat itu berkata kepadanya, pada Ummu Jamil. Hal tara ma'i ahadan? Apakah engkau melihat seseorang bersamaku? Faqalat atahza'u bi. Ngejek kamu ya? Ngejek kamu ya? Gitu. Karena dia nggak ngeliat Nabi, padahal Nabi ada bersama Abu Bakar. La ara ghairak. Aku tak melihat kecuali engkau. Iya, subhanallah. Dari Al-Bahrul Muhit. Wadzahir huwal ma'nal awal. Qala Sa'id bin Musayyab. Yang jelas terkait dengan cerita surat ini adalah yang pertama. Ini dia. Qala Sa'id bin Musayyab. Sa'id Musayyab berkata, kanat li Ummi Jamil qiladah fakhirah. Ummu Jamil punya kalung yang dia banggakan. Faqalat wallata wal uzza la unfiqannaha fi adawati Muhammad. Tuh ini dia. Menurut saya. Demi Lata, demi Uzza berhalanya akan aku infakkan kekayaanku ini kalung ya dalam rangka membiayai memusuhi Nabi. Tuh, yang kayak begitu ada nggak? Sekarang ada ya. Fa'aqabahallahu hablan fi jidiha min masadin nar. Maka siksanya menurut versi ini nanti dia lehernya diikat. Karena kalung kan ada di leher.
Dia mau gunakan untuk dana memusuhi Islam, memusuhi Nabi. Sekarang luar biasa. Dana-dana buzzer terkuak itu dari Israel. Ya kan? Didanai buzzer dunia. Ya, akhirnya dikuasai itu dari sudut pandang ekonomi, di mana ada negara, di situ dia bercokol kekuatan ekonominya, dicekek. Nanti mudah-mudahan mereka juga dicekek gitu oleh Allah dengan balasannya di api neraka. Terkait dengan ayatnya yang berbunyi fi jidha hablum mim masad, kata Ibnu Musayyab ini, itu maksudnya memang di Ummu Jamil dia punya kalung. Nggak tahu berapa gram. Kayak itu kali orang Kalimantan pulang haji beli kalung 2 kilo. Ya, apa kata dia? Akan aku infakkan semua ini dalam rangka memusuhi Nabi Muhammad. Maka atas dasar itu balasannya nanti di neraka dikalungin dia pakai rantai. Rantainya dari api. Selesai. Fiqhul hayat awil ahkam. Memahami makna lalu menerapkannya dalam kehidupan keseharian. Pertama, awdahatis surah naw'a azab Abilah bin wa zaujatihi Ummi Jamil. Surat ini memberikan informasi, bahkan menjelaskan jenis azab Abu Lahab dan istrinya. Wa ma'alahuma fid darain, dan ma'al tempat kembali. Tempat kembali keduanya baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia maksudnya balasan di dunia. Di akhirat balasan di akhirat. Ya. Lisyiddati adawatihima, karena dahsyat permusuhan keduanya kepada Rasulullah. Amal ayat al-ula fi Abi Lahbin, adapun ayat pertama terkait Abu Lahab, faqad tadammanatil ikhbar anil ghaib min salasati aujuh, mengandung berita gaib, kan belum terjadi tapi udah diberitakan. Itu dia. Tabat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naron dzata lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Berita gaib. Padahal nanti itu peristiwanya. Lalu udah diinformasikan. Ya, ini dia. Faqad tadammanatil ikhbar anil ghaib min salasati aujuh. Dari sudut pandang, dari 3 sudut pandang bahwa itu adalah berita gaib. Yang pertama, ikhbar anhu bitabab wal khasar. Pertama, informasi terkait Abu Lahab dan istrinya dengan informasi tabab. Tabab artinya celaka, wal khasar rugi. Itu udah diinformasikan. Wa biwuqu'i dzalika fi'lan, dan terjadi hal itu secara real. Secara real dihinakan. Bagaimana setelah jadi jenazah? Media sosial itu menyebar foto mantan Perdana Menteri Israel. Itu sampai sekarang masih hidup. Jenazahnya udah dibelatungin. Belum lagi Mustafa Kemal Atatürk, ya, keluar dari istananya dihinakan, nggak bawa apa-apa. Itu di dunia. Nih lagi diceritain suratnya Abu Lahab dan istri. Wasaniha, yang kedua, al-ikhbar anhu bi'adamil intifa' bimalihi wa waladihi. Kita insya Allah dapat pelajaran. Informasi dari Allah bahwa harta dan anaknya nggak berguna. Nggak berguna. Harta siapa? Harta orang yang kelakuannya kayak Abu Lahab. Ya. Bukan orang-orang yang anaknya soleh-soleh.
Wa biwuqu'i dzalika fi'lan, dan hal itu terjadi. Wasalisuha al-ikhbar anhu, yang ketiga informasi bi annahu min ahlin nar. Jadi ada berita gaib, ya. Yang ketiga bahwa dia termasuk ahli neraka. Wa qad kana kadzalika li annahu mata 'alal kufri. Dan itu logik. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan kufur. Tuh. Ya, tulang aja nggak berlaku. Mati kufur. Tulang nggak bisa nolong. Nah, ini ada yang punya tulang apa enggak? Ada pengen. Hah? Tulangnya udah dikasih kucing. Wa taklifu Abilah bin bil iman fi haddi dzatihi lama ni'aminhu. Mewajibkan orang sejenis Abu Lahab untuk iman, gitu. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Apa maksudnya? Kita berhadapan dengan watak yang seperti itu dalam kehidupan ini, bukan berarti nggak didakwah. Bukan berarti nggak ada diajak. Ajak. Lama nih. Nggak ada masalah. Wa in kana Allahu qad alima annahu la yu'min. Meskipun Allah tahu bahwa dia nggak akan beriman. Tetap didakwah. Apalagi kita ketika ketemu ayat yang berbunyi, Allah sudah bilang kepada objek dakwah Nabi, kepada Nabi Muhammad, tentang objek dakwah Nabi. Apa kata Allah? Sawa'un alaihim la'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu kata Allah. Sama aja mereka diberi peringatan atau tidak, mereka tak akan beriman. Bukan berarti menjadi tidak perlu didakwah, diajak, bukan. Apalagi diterusin, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Itu udah dinyatakan walahum azabun azim. Tetap itu objek dakwah kita. Iya. Wa in kana Allahu qad alima annahu la yu'min. Wa akhbara aidan, Allah menginformasikan juga annahu la yu'minu. Dia nggak akan beriman. Wa annahu min ahlin nar. Bahwa dia ahli neraka. Qala al-Amadi, seorang mufassir, ahli sejarah, ajma'al kull ala jawazit taklif bima alimallahu annahu la yakunu aqlan. Ya. Semua ulama sepakat boleh taklif, memberikan beban, yakni mengajak. Dalam konteks kita mengajak. Mengajak dengan sesuatu yang Allah tahu secara akal, dia nggak akan terima. Tetap diajak. Oleh karena itu yang dapat kita tarik pelajaran bukan keberhasilan dakwah yang diharapkan oleh Allah, tetapi usaha dakwah. Itu subhanallah, saudara-saudara kita yang tergolong kepada JT, jamaah tabligh, dia kita lihat targetnya bukan ikut. Targetnya adalah dirinya sendiri, dia berusaha. Apalagi yang diajak jauh lebih pintar dari dia umpamanya. Ya kan? Ini apa sih ini? Maka dua kemenangan yang dia peroleh. Kalau diterima ikut jamaah ke masjid, apalagi ikut kelompok dia, kemenangan. Kalau tidak, dia tetap dapat keuntungan. Apa keuntungannya? Buat dirinya. Dimaki-maki itu bagian dari keuntungan. Dicela, dicemoohkan, bagian dari keuntungan. Maka dengan dicelaknya, dihinanya dia, di dalam hati dia menjadi beristighfar. Astagfirullah. Dalam hati. Maka teori dia yang saya tahu, kalau datang ke rumah mengajak sholat berjamaah bertiga. Yang satu tugasnya bayan, mengajak, bicara, memberi penjelasan. Itu yang ngedoa, yang kedua ngedoain di dalam hati. Tidak, doa itu luar biasa. Itu namanya sekolahan berjalan itu. Ya. Udah nih. Wa ayyada dzalika ar-Razi.
Itu ya. Iya, iya, iya itu. Imam Ar-Razi dalam tafsirnya memberikan menguatkan wal khulasah annahu kallafa bitasdiqir Rasul sallallahu alaihi wasallam faqat. Yang diminta oleh Allah dalam konteks dakwah kepada orang yang kayak begitu hanya sekedar menerima, membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia nabi. Udah selesai habis itu. Terus kesononya udah otomatis itu kalau dia membenarkan pasti dia mengikuti ajarannya. La tasdiquhu wa adamu tasdiqihi. Bukan persoalan membenarkan atau tidak. Hatta yajma'an naqidon. Sehingga berhimpun dua yang berlawanan. Maksudnya membenarkan dimaksud bukan kadang membenarkan, kadang enggak. Membenarkan, kadang enggak. Itu mempelin-pelan. Dua hal yang berlawanan tidak mungkin berhimpun dalam satu saat. Diambil dari Gharibul Quran. Wa amal ayatan al-akhiratan. Adapun dua ayat terakhir, fatasifani azaba ummi Jamil bi annaha ma'a zawjiha tasla nar jahannam wa tazuqu harraha wa tatalazza bilah biha. Adapun dua ayat terakhir memberi gambaran azab terhadap istrinya Ummu Jamil bahwa dia bersama suaminya masuk ke dalam neraka jahanam, dia mencicipi panasnya. Wa tatalazzo bilah biha. Naron talazzo. Dan dia menjadi bergolak. Ya. Dengan panasnya api. Ya. Wa annaha halikah fid dunya. Di dunia juga hancur, mati. Ya. Wa mu'adzabah fil akhirat. Di akhirat juga diazab. Dengan apa? Bihablim minan nar. Dengan tambang. Tali yang diikat. Sebagai kesesuaian balasan yang kedurhakaannya waktu di dunia. Yaitu kalungnya. Cuma di akhirat pakai api. Wasalasil minar. Rantai. Dari neraka jahanam. Tutawwiquha. Iya. Yang dia lingkarkan di lehernya. Lingkarkan. Paham? Burung merpati. Ada bagus warnanya. Ada yang masih ingat sih, dulu masih kecil nih namanya Megan. Nih Pak Edi pakarnya ini. Kayaknya kelihatan wajahnya ada sisa-sisa pencinta burung merpati. Apalagi dulu saya lagi tinggal di rumah nenek di Kebun Siri. Kerjaan main burung. Masya Allah. Burung dibawa ada tuh ke Sarinah. Habis itu dilepas. Ntar pulang. Nah di lehernya tuh ada warna khusus. Maka yang kayak begitu al-hamamah al-mutawwaqah tuh dikalungkan. Di sini juga ada. Liidaihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu dibalas oleh Allah sebabnya karena dia menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyakiti, masya Allah, pikiran, batin, usaha. Wa innaha kanat fi ghayatil adawah lahu. Dan permusuhannya luar biasa. Permusuhannya luar biasa. Sekarang sedang terjadi istri-istri itu. Ya, terjadi dalam tahun politik ini. Ya, jangan dikira. Karena nggak muncul saja di permukaan, disembunyikan. Itu ada berantem luar biasa. Antara perempuan, sama-sama penguasa. Ya, insya Allah. Pak Edi tahu. Apalagi Pak Jamal. Pak Jamal diam-diam berpolitik dia. Saya dengar katanya udah daftar caleg. Caleg. Cuma entah partai belum bikin. Belum bikin.
PBB itu. Partainya itu party ya. Partai belum bikin, saat PBB. Ya, wali ibsadiha bainan nas bin namimah. Karena kerjaannya berbuat kerusakan di manusia. Ya ngadu domba, sekarang ngadu domba luar biasa. Ya, dengan namimah, perang berita, perang informasi. Maka perang zaman modern itu, ya, perang informasi. Wa ta'jij naril adawah bainahum. Tajjij mengokohkan, memperkuat. Aja, ya uju, takjij, ya. Persis siapa ini? Takjij. Nah, aduh, ada. Judge. Oh, judge. Kalau dalam konteks air, takjid tadinya asin, ditambahin lagi garamnya sampai luar biasa asin, jadi memperkuat takjid, ya. Wa takjid naril adawah. Jadi dia yang menambahkan suasana keadaan permusuhan di antara manusia. Oh sekarang luar biasa, masya Allah. Panasin lagi, dipanasin lagi. Chaos. Chaos pun mereka udah siapkan skenario gitu kurang lebih. Kalau Dhahak wa ghairuhu. Imam Dhahak berkata dan yang lainnya juga. Kanat tu'irun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil faqri. Wahia tahtatibu fi hablin taj'aluhu fi jiniha min lif. Ini bukan ta'iru, tu'iru ya. Tu'iru menyebut ya, ngata-ngatain ya, ngata-ngatain Nabi orang miskin gitu. Ya. Kurang lebih ya sekarang ada nggak Anies tuh orang miskin nggak punya apa-apa ya. Wahia tahtatibu fi hablin. Dia si Ummu Jamil ini tahtatib cari kayu. Terus diikat tajalu fi jidiha min lif. Lalu kemudian dia panggul itu di pundaknya, diikat pakai sabut. Fakhannaqahallahu jalla wa azza, khannaqa mencekik, kemudian Allah cekik nanti ya. Saya ulangi. Fakhannaqahallahu jalla wa azza bihi fid dunya. Ini maknanya cerita Dhahak pernah ketika dia ikat terus dia panggul itu kayu-kayu, kayu bakar yang dia cari, diikatkan ke leher. Kencengan gitu kurang lebih. Dia mencekik. Fa'ahlakaha. Lalu mati dia. Wa huwa fil akhirah hablum minan nar. Dan nanti ditambahin lagi siksa di akhirat pakai tali api neraka. Selesai. Yang kedua sekarang. Qala ulama fi hazi surah mu'jizah zahirah. Dalam surat ini ada mukjizat yang jelas sekali. Wa dalilun wadih ala nubuwah. Bukti nyata kenabian. Fa innahu mundu nazala qauluhu ta'ala saya selana zatal lahab. Sejak turun ayatnya yang berbunyi saya selana zatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad fa akhbara anhuma bisyaqqa wa adamil iman. Ini Allah memberitahu bahwa dia nanti akan syaqqa, sengsara.
Dan sengsara dimaksud maksudnya ahli neraka. Al-Quran membahasakan ahli neraka itu asqiya. Ahli surga itu suada. Wa'ada miliman. Dan gak akan beriman. Lam apa ya? Lam yakidu. Enggak. Lam yuqayyid lahuma ayyu'mina. Allah tidak memberikan harapan bagi keduanya untuk wala wahid minhuma atau salah satu keduanya. La zahiran wala batinan, baik lahir maupun batin. Wala sirran wala alanan. Diam-diam atau terus terang. Fakana hadha min aqwal adillah al-bahirah al-batinah ala nubuwah al-zahirah. Maka ini adalah bukti yang menonjol amat kuat al-batinah yang tersembunyi. Tentang, bukti apa? Tentang kenabian yang luar biasa. Jadi turunnya ayat ini dalam poin 2 ini itu sudah menambah kuatnya bahwa memang Muhammad adalah nabi. Iya. Berikutnya selesai Pak Al-Masad. Selesai. Oh, saya. Hanya 2 poin aja satu fikul hayat. Baik, terima kasih Ustaz atas kajiannya pada pagi hari ini. Selanjutnya kita buka termin tanya dan jawab. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau memberikan tanggapannya. Silakan Pak Jadi. Sedikit aja Pak Ustadz. Pada surat Al-Ahqaf ini ada kesan pada beberapa ustadz di LBIQ itu yang saya